kepada Bapak Misbah yang berhormat, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dan staf karyawan yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dalam rangka paparan diseminasi budaya positif peserta CGP Angkatan ke-9 oleh Ibu Arum Anggraini SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga paparan, acara yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mengawali pertemuan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Misbah. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dipertemukan yang kedua kali untuk acara calon guru penggerak Angkatan ke-9, yang hari ini dengan tema atau dengan judul diseminasi budaya positif. Nah, untuk hari ini monggo nanti kita ikuti saja apa yang akan disampaikan oleh Ibu Anggra ini. Seperti apa kita tinggal menjalani, sehingga nanti dapat menambah pengetahuan kita. Kalau misalnya tidak untuk sekolah, yang minimal untuk pribadi kita. Kemudian semoga program ini dari Ibu Arum bisa menggugah, bisa memotivasi teman yang lain untuk segera ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak, dan nantinya tentu saja akan sangat berguna, sangat bermanfaat bagi nasib Bapak dan Ibu sekalian. Demikian sambutan dari saya. Banyak kesalahan kekurangannya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Misbah yang telah memberikan sambutan. Untuk acara berikutnya, paparan dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan ke-9, yaitu Ibu Arum Anggraini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pecekelan, yang terhormat Bapak Ibu guru semua beserta staf karyawan SD Negeri 1 Pecekelan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif ini. Ini adalah tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 untuk menyebarkan budaya positif, di mana selanjutnya Pak. Ya, ini adalah my team, kelompok saya, yaitu saya didampingi oleh Bapak Sumadi sebagai fasilitator. Beliau adalah dari Lampung, menjadi fasilitator CGP angkatan saya, dan Ibu Wates Lestari sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi kami calon guru penggerak angkatan 9 jika ada kesulitan, kesusahan, beliau yang membantu kami.
Dan saya sendiri Arum Anggra ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini belum sudah ada pertanyaan di Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya boleh Bapak Ibu berdiri dulu. Yang 2 atau sama yang 3, Bapak? Bapak mau sama siapa Pak? Sama saya ya Pak. Bertiga. Di sini kita ice breaking dulu. Biar mboten ngantuk, katanya Pak Simenisbah tadi ngantuk. Kalau saya bilang guru, Bapak Ibu semua nyolek kancah di sampingnya sambil bilang woi. Paham ya? Coba kok guru. Ulangi lagi ya. Guru. Kalau saya bilang satu pencekelan, jawabannya asik-asik. Ya, satu pencekelan. Terus ya untuk yang ketiga, kalau saya bilang bagus, jawabannya iya. Kalau saya bilang bagus, jawabannya iya. Ulangi dari awal guru. Satu pencekelan. Bagus. Ulangi lagi. Guru. Satu pencekelan. Bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jangan duduk. Masih ada lagi. Kalau ini tetap harus pasangan. Yuk kita pasangan dulu. Bapak kalau saya depan sini nggak apa-apa. Bapak sini Pak. Maju sini. Depan sini nggak apa-apa. Nah sekarang kita bermain ice breaking dulu sebelum masuk ke materi. Ice breakingnya kita bermain apa jenenge? Up, down, pump. Tambah lagi up, down, shake, pump. Caranya begini. Main apa ini? Nah, nunggu balung. Nah, tapi barengan. Gini Pak. Nah, kalian harus tuker-tukeran lah. Kalau saya bilang up, berarti yang di bawah sendiri naik ke atas. Nah, kalau saya bilang down, yang tadinya di atas turun ke bawah. Kalau saya bilang shake, berarti digoyang. Nah, paham? Yuk coba ulangi sekali lagi. Mangga Bu Fitri, silahkan. Sini nggak apa-apa sama Bu Mor depan sini biar kelihatan kalau Bu Fitri dampingan. Kan harus berdua. Yuk, sudah siap? Ya. Down loh, kalau down. Bawah fokus down. Up. Ayo. Up ya dari bawah di atas. Shake. Lagi yuk. Down. Nah, bisa down. Up. Sekarang up. Nah, down. Nah, saya Pak, atas lagi Bapak. Ya. Nah, shake. Nah, kalau tadi saya bilang pump, berarti pump itu yang bagian atas itu mukul. Jadi sebisa mungkin yang mau dipukul menghindar. Misal Pak Misbah bilang pump, nah Bapak menghindar. Ulangi yuk. Down. Shake. Lagi down, pump.
Setuju. Saya kunci jawabannya nggih, setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Saya kunci juga jawabannya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten? Setuju. Dari pertanyaan pemantik ini Bapak dan Ibu semua setuju jawabannya. Oke, bagus, saya simpan jawabannya. Slide selanjutnya. Nah, di sini materi pada siang hari ini itu ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol dan yang ketujuh segitiga restitusi. Itu adalah materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Di sini di kegiatan perubahan paradigma belajar, Anda adalah A. Di sini kan berpasangan, nggih. Bapak Ibu berpasangan, di mana sebelahnya itu adalah B. Bapak itu adalah A, Bapak Ibu itu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sing si aniku nyekel barang sing sangat berharga, sing mahal regone, sing tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Terus yang si B di sebelahnya itu meminta kepada si A dengan cara merayu, dengan cara merengek, dengan cara memberikan uang, dengan nyogok. Itu adalah yang B. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu itu sebagai A, kira-kira mau apa tidak memberikan hal yang sangat penting itu kepada si B? Walaupun itu entah itu terserah Bapak Ibu apa itu yang penting di tangan itu. Kira-kira kalau si B itu sebelah ngerengek, renilah, wah ke di opo kita ini tak tuh bangse saya bayar, kira-kira mau dikasihkan apa tidak? Ayo, coba mau dikasihkan apa tidak? Ada yang tidak, ada yang tergantung, ada yang iya tadi. Nah, kalau yang tidak, kenapa jawabannya siapa yang tidak tadi Bu Erna? Halo, yang tidak kenapa Bu Erna? Karena sesuatu yang berharga untuk diri kita belum tentu berguna untuk orang lain. Ya, terima kasih Mbak Erna. Beri tepuk tangan. Coba yang tadi tergantung. Tadi belum saya mendengarnya. Yuk, apa belum? Sebentar Bu, direkam dulu. Yuk. Menurut saya, seandainya barang itu berharga, kemudian ada orang lain yang menginginkan, sekiranya itu menguntungkan untuk pribadi saya lepas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini ada yang saya tidak, tetap saya pemegang teguh ini barang milik saya tidak. Ada yang memberikan dan ada yang tergantung lagi. Kira-kira penting gawe dewek dong nopo sama orang lain. Nah, di sini ini adalah pertanyaan pemantik, cerita pemantik yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Mbak, lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Di sini kan tadi saya sudah bertanya, mau diberikan atau tidak. Tadi banyak yang jawab iya, ada yang jawab tidak, dan yang jawab tergantung. Ini pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Lanjut, Pak. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi miskonsepsi tentang makna konsep kontrol atau ilusi kontrol. Sekarang saya mau tanya, tadi yang jawabnya tidak, karena tadi dari Mbak Erna bilang belum tentu barang yang kita punya berguna bagi orang lain atau kebutuhan orang lain. Kira-kira berarti yang
siapa? Orang lain kah atau kita sendiri? Diri kita, nggih. Kalau dari cerita tadi itu yang mengontrol siapa? Diri kita. Berarti kalau kita ke murid yang mengontrol siapa? Ayo, siapa? Guru atau murid? Nah, sini masih guru, nggih. Nah, yang mengontrol adalah guru. Tadi kata Bu Zul. Tapi dalam masuk materi ini, untuk yang mengontrol kehendak siswa itu adalah siswa. Bukan kita sebagai guru, tapi adalah siswa sendiri. Tadi dicontohkan, misal Bapak Ibu mempunyai barang yang sangat penting aja, tadi yang bersampingnya merayu atau merengek dengan cara apapun, menggelitik atau dengan memberikan uang, tidak mau memberikan, karena yang kontrol siapa? Diri kita. Sama saja nanti dengan murid, yang mengontrol itu murid. Jadi jangan kebalik, nggih. Yang mengontrol berarti murid. Nah, di sini masuknya ke ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu semu. Nah, hanya bayang-bayangan. Saiki kula ajeng banget. Nah, misal guru mengontrol murid, Pak Tejo lenggah, ojo reang wae. Misal seperti itu. Kira-kira meneng terus apa mboten? Ayo, enggak apa mboten? Nah, mesti akan berhenti sejenak, tidak reang, mesti anteng. Tapi setelahnya akan kembali lagi tidak. Nah, berarti itu yang mengontrol siapa? Ayo, siswa sendiri yang mengontrol. Nah, terus lagi itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sekarang saya mau tanya, jika siswa Bapak Ibu semua itu misal di sini disuruh diam, nanti Bu Guru beri hadiah, akan diam selamanya sampai pelajaran berakhir? Tidak, itu juga namanya ilusi. Okay? Itu ilusi. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kadang kan ada anak sembahyang, kita sudah ngomongi, ojo reang wae. Bu Guru menerangkan ini. Tapi kita memberikan apa jenengane? Kritikan, mungkin kritikan yang sangat pedas buat anak, menurut anak. Ternyata itu juga hanya ilusi. Contoh kayak tadi ada anak yang membawa barang yang tidak boleh dibawa di sekolahan. Bu Tuti perlu gurunya ke Bu. Nah, itu kalau kita tidak bisa, anak itu tidak bisa mengontrol sendiri, pasti besoknya akan membawa lagi. Nah, berarti bagaimana cara kita menumbuhkan kontrol siswa itu biar siswa itu merasa kontrolnya bukan di guru, tapi kontrolnya di siswa. Terus yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini siapa yang sering saya kayak gini? Saya jujur mesti apa jenengane, kalau pulang pasti saya apa jenengane memilih hak untuk memaksa. Saya pernah melakukannya. Bapak Ibu pernah nggih? Pasti pernah kepada siswa Bapak Ibu bahwa kita rumangsa wis dewasa, kita guru, kita menekan hak, kita memiliki hak penguasa untuk semua siswa. Ternyata kita salah. Itu hanya ilusi. Seperti tadi, mbok menang sing anteng. Iya, kalau pas ada gurunya, pas suruh menang berhenti. Kalau tidak, apakah mereka akan diam? Tidak, itu namanya ilusi. Lanjut. Nah, di sini kita bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini mari kita rubah. Di sini sudah ada teorinya yang dari Stephen. Kalau kita mau merubah seseorang itu kan nggak mungkin ya. Berarti yang harus dirubah siapa? Diri kita. Di sini tadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau tadi kan ilusi
kontrol, bukan teori kontrol, nggih. Nah, sekarang kita ke stimulus respon. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Itu menurut kita. Berarti stimulus responnya kita berpikiran bahwa kebutuhan orang itu sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhannya kenapa berbeda. Seperti halnya dengan siswa kita. Siswa kita menurut kita itu sama. Dheweke wis mulang perkalian siji ping siji dengan cara yang semudah mungkin, tapi apakah semuanya akan mudah? Belum sih. Enggak, itu caranya bagaimana kita memandang orang lain dengan teori kontrol, bahwa kebutuhan orang lain itu berbeda, tidak mungkin harus sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon, stimulus yang kita buat serasa sendiri, padahal di teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya melihat Pak Misbah pun sepuh, saya gambarannya. Tapi untuk orang lain tidak. Pak Misbah sepuh tapi tetap energi, tetap semangat. Nah, itu teori kontrol. Setiap orang punya stimulus respon berbeda-beda, tetapi itu kita jangan dipakukan untuk untuk nanti di pendidikan. Yang rumongso kayak ini aja harus benar. Saya pun tadinya merasa seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi setelah saya ikut pendidikan CGV ini, ternyata kurang, ternyata masih butuh belajar, masih butuh bimbingan. Jebul sekolah pulang kayak ini salah. Jebul masih kurang. Ternyata kalau kita keluar dari zona nyaman, kelihatannya susah, angel, tapi ternyata tidak. Ternyata kalau kita keluar dari zona nyaman di lingkup SD sini, misal kita mengajar, wis bener. Ternyata kita ke SD lain, melihat teman-teman guru lain untuk mengajar, oh ternyata kita masih kurang. Kita bisa mengadopsi cara-cara beliau-beliau yang di luar sana untuk belajar mengajar di SD kita. Nah, itu yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, tidak mau kita mesti kan ada pandangan-pandangan negatif tersendiri di diri kita. Padahal di teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti halnya tadi kita mengajar wis terangke perkalian dengan cara yang sangat mudah menurut kita, tetapi masih ada yang belum mudeng. Nah, itu berarti kita yang masih kurang memahami orang lain, memahami murid kita. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, tidak lain ialah orang tadi harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara saya sudah mengutip, yaitu kalau kita mau tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita belum melakukan hal yang haknya kita, kewajibannya kita kepada murid, kita mau ngomong Mbak orang usah guyon, tapi kita dengan santainya mungkin kayak saya sambil garap SPJ, misal seperti itu. Ternyata itu tidak didengarkan oleh siswa kita. Apalagi kita ngomong Mbak, jangan bawa baju itu, ternyata kita pakai baju sendiri. Mbak yang disiplin, ternyata kita juga tidak disiplin. Nah, itulah kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban itu agar kita dicontoh. Kalau kita mau merubah siswa, berarti yang dirubah diri kita terlebih dahulu. Yuk lanjut, Pak. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, di sini tujuannya pendidik, tujuannya kita itu adalah
intrinsik itu dari mana nggih? Dari dalam, dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar. Bagaimana tujuan kita itu agar anak didik kita bisa disiplin dengan cara mereka tumbuh di dirinya sendiri tanpa harus dikongkon, tanpa harus dikritik seperti itu. Nah, bagaimana inilah poin yang kita harus terapkan kepada diri kita sendiri dulu sebelum masuk ke siswa. Karena yang buat contoh kita adalah role model. Guru adalah sebagai role model buat siswa-siswa kita. Nah, kalau kita memberi role model yang tidak baik, anak pasti juga akan menyontohkan apa badan. Nggih wong abi dituduhi sing apik mawon, anak-anak sok melenceng di garisnya. Nggih apa badan. Nah, berarti bagaimana kita menjadi role model buat anak-anak itu, contoh anak-anak itu buat disiplin. Ya biar disiplinnya itu nggak harus ditegur. Mbok baju sih bener, rambutnya sih bener. Nah, itu kan itu namanya disiplin eksternal. Karena kita yang mendorongnya, nggih. Kalau bagaimana cara kita merubahnya ya dari dalam. Mungkin dari kita dulu, sing rapi berpakaiannya, mungkin seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau melihat kita gurunya rajin, saya tertarik dengan gurunya untuk rajin, saya mau ikut-ikutan rajin, mau ikut-ikutan disiplin, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang lanjutnya, nah ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, dan yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Kira-kira di sini kita mau memberikan kepada siswa kita yang poin berapa? Kira-kira siswa-siswa yang punya kita di dalam kelas itu mereka itu ada di poin berapa? 3. Yakin sudah di poin 3 semua? Kalau keinginan kita di poin 3. Kalau saya tanya, yang asli dalam lingkungan kelasnya Bapak Ibu? 1, ada yang 1, nggih. Masih untuk menghindari ketidaknyamanan, nggih. Kenapa Bu Tuti? Nggih, paruan ada yang sudah di poin 3, ada yang masih di poin 1, dan ada yang masih di poin 2. Coba lanjut, Mbak. Karena ya di sini kalau masih di poin 1 atau 2 berarti motivasi eksternal, di mana motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan, contoh sekarang sudah ada peraturan, tetapi mereka belum sadar pada diri mereka sendiri tentang budaya positif. Mereka pasti akan siswanya yang tidak lengkap, misal pas hari Senin upacara ada yang tidak lengkap, mesti melosok-melosok nganggon barisan langsung. Terus kalau ia memakai pun kepeksa, mergo nanti saya dihukum, nanti saya dimarahi, atau dan yang lain sebagainya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya misal saat pembelajaran kalau kita memberikan anak-anak, siapa nanti yang bisa menjawab, Bu Guru kasih buku atau Bu Guru kasih pulpen. Nah, itu berarti bukan tumbuh dari diri, bukan tumbuh dari diri sendiri, masih dengan dorongan orang lain. Untuk motivasi eksternalnya itu masih banget di motivasi eksternal, tidak ke internal. Kalau yang sudah 3, tadi ada banyak Bapak Ibu yang mau ke poin 3. Coba poin 3 apa? Ini motivasi internal. Nah, anak-anak siswa kita itu diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
kita percaya. Biasanya sebelum Bapak Ibu, biasanya di tahun ajaran baru, Bapak Ibu pasti membuat peraturan kelas. Nggih napa mboten? Nah, dalam peraturan kelas ini Bapak Ibu biasanya menuliskan banyak macam-macam peraturan kelas. Ada yang bisa mencontohkan satu peraturan kelasnya Bapak Ibu? Mbak Erna, apa peraturannya? Tidak boleh bergurau saat diterangkan oleh guru. Oke, tidak boleh bergurau. Coba bisul apa peraturannya? Potongan rambut sesuai aturan. Oke, potongan rambut sesuai aturan. Coba dari kelompok sini. Men orang ngantuk tuh Rene. Napa Butila? Tidak mengerjakan PR diberi sanksi. Oke, tidak mengerjakan PR diberi sanksi. Napa Bu? Bro, nggih. Peraturannya napa Bro? Tidak boleh makan saat pelajaran. Oke, burung dan bumul. Napa peraturan kelasnya napa Bu? Tidak boleh rame saat sedang diterangkan. Oke, Bu Ayu. Bu Ayu. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Bu Ning. Tidak boleh mengeluarkan pakaian saat masih berada di sekolahan. Oke. Yo, coba peraturan kelasnya kalau olahraga. Tidak boleh bergurau saat melakukan kegiatan olahraga. Oke, Bu Suparni. Anak-anak disiplin saat mengikuti pembelajaran, tidak boleh melakukan sesuatu yang menyimpang aturan tata tertib sekolah. Oke. Waktu istirahat anak-anak harus di luar kelas. Oke. Istirahat harus di luar kelas ya. Ternyata banyak sekali peraturan-peraturan kelas di setiap kelas di SD Negeri 1 Pecakalan nggih. Ada yang tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran, ada yang harus potongan rambut harus sesuai aturan, tidak boleh guyon saat pembelajaran dan masih banyak yang lainnya. Coba lanjut ke yang ketiga. Nah, ini coba Bapak Ibu baca dulu. Pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke pertanyaan, tadi sudah ada nggih? Di situ adalah siapa yang tidak bisa matematika? Iva. Pak gurunya siapa? Pak Seno. Oke, sekarang saya mau tanya sebelum ke pertanyaan yang di bawah. Apakah Bapak Ibu pernah dihukum? Nggih, dulu. Nah, kita membicarakan dulu waktu kita masih sekolah. Nggih, pernah? Nggih, pernah. Coba saya mau mendengarkan cerita kenapa dihukumnya. Masih ingat? Masih. Coba Pak Erna. Kenapa? Dihukum apa? Berdiri sambil memegang telinga. Karena kenapa, Pak? Karena jawabannya salah semua. Oh, karena jawabannya salah semua. Sekarang kita ke sini dulu, ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu semuanya dari pertanyaan tadi itu yang dari cerita ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Tidak setuju, ya. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yo, menurutnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Kita kunci dulu ya. Ada yang jawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Coba yang menjawab hukuman siapa? Nah, Bu Zul. Kita ke Bu Zul, ke pajak belakang itu dulu.
Dari ini dari masalah ini kita mau masuk ke materi yang selanjutnya. Kita kunci dulu. Tadi jawabannya ada yang setuju hukuman, ada yang setuju konsekuensi. Coba lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini apa itu hukuman? Hukuman bersifat apa, Bapak Ibu? Oke, coba sekarang saya minta tolong untuk Mbak Frida membacakan ke depan. Hukuman itu apa? Membaca cepat atau membaca lambat? membaca nyaring. Kelihatan hari? Masih lagi. Hukuman bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Terima kasih Mbak Frida, boleh duduk kembali. Nah, itu adalah hukuman, okay? Hukuman itu tadi apa? Terencana, tiba-tiba, okay? Langsung, spontan. Itu tidak terencana kan? Kita spontan, karena kita tiba-tiba langsung nyeneni menghadiri hukuman. Nah, itu apa jenenge? Tidak terencana. Itu namanya hukuman, ya. Saat ini sudah paham. Kalau hukuman itu misal kita masuk kelas, ada lagi apa jenenge duduk di meja misalnya. Nah, kita marahi untuk memberi hukuman. Nah, itu kan secara tiba-tiba. Coba langsung ke slide selanjutnya, Mbak. Nah, sekarang ini adalah penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Sebelum ini Mbak, lanjutnya itu. Oh ya, sekarang saya mau tanya dulu. Tadi itu hukuman itu ternyata ada 2. Tadi masih ingat di materi yang apa jenane yang tadi yang ada pemberian hadiah. Ada masih ingat tadi yang saya mencontohkan kalau anak yang pintar juara 1 nanti saya beri hadiah. Oke. Nah, itu ternyata hukuman itu ada 2. Hukuman yang bersifat apa jenengane memberi penghargaan dan hukuman secara fisik. Nah, kalau memberi penghargaan ternyata itu adalah hukuman yang tidak terjadi secara langsung. Nah, itu ada 2 guys sekarang guys. Ternyata itu hukuman Bapak Ibu. Menurut kita memotivasi. Ternyata itu adalah hukuman. Karena mereka itu nanti kalau kita diberikan hadiah, nopo-nopo hadiah, nanti atau diberikan padahal kita hanya memotivasi anak itu. Ternyata itu nanti membuat anak kecenderungan. Jadi itu namanya hukuman. Tapi kita tidak sadar. Sadarnya itu ada biar anak-anak memotivasi. Ternyata salah. Jebule kita salah. Saya setelah ikut materi ini di modul yang terakhir di modul 1 ini 1.4 baru tahu. Oh, ternyata saya memotivasi anak memberi hadiah. Itu ternyata hukuman, bukan sebuah motivasi. Nggih, Bapak Ibu. Sekarang tadi itu apa jenenge penghargaan nggih. Penghargaan bisa entah itu dengan ucapan, entah itu penghargaan melalui barang hadiah. Itu ternyata apa jenenge tetap masuk ke hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Karena nanti kita akan kembali lagi ke eksternalnya, bukan dari diri. Kalau kita sudah bilang nanti kalau yang bisa mengerjakan semua atau yang sudah sudah selesai nomor 1, Bu Guru kasih permen, Bu Guru kasih buku. Ternyata itu hukuman. Yuk selanjutnya.
Nah, ini apa itu konsekuensi ya? Nah, konsekuensi adalah apa? Sudah terencana dan disepakati. Contohnya apa, Bapak Ibu? Peraturan kelas. Kita pasti sudah membuat peraturan ke kelas. Nah, dari peraturan kelas itu, Bapak Ibu, napa jenengane kan mesti ada tidak boleh ini, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, itu napa jenengane kalau sudah yang melanggar peraturan itu, kalau kita memberi suatu sanksi itu namanya konsekuensi. Beda sama hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman kita secara tiba-tiba, okay? Karena tidak ada aturan-aturan yang ada di peraturan kelas. Misal di peraturan kelas Bapak Ibu tidak ada yang harus mendengarkan Bu Guru saat menjelaskan. Kalau tidak ada itu, Bapak Ibu memberi hukuman, memberi hukuman itu masuk hukuman, bukan masuk konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut lagi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ternyata kalau kita itu nyeneni wae, itu jenenge salah, Bu. Pak, kita kalau di kelas itu walaupun anak itu bandel-bandel anak itu, kalau kita nyeneni wae ternyata tidak akan masuk. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang hukuman, terus konsekuensi. Sekarang adalah apa? Restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sinilah tugasnya kita. Tugasnya kita itu biasanya menghukum, kita membadan pulau dewek nggih, menghukum. Nah, ternyata kita itu salah kalau harus menghukum. Ternyata yang benar kita itu harus ke restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak harus dengan bahasa yang seru, nyeneni. Kita itu kalau di restitusi itu kita bicara dari hati ke hati, dipanggil. Saya masih keinget dengan Bu Ayu pernah ngendikan, punya murid ya Bu Ayu, pas kita di ALBK Bu Ayu pernah cerita ada anak itu kayak dulu agak susah di maturin apa susah. Ternyata kalau pas dikerasi itu malah tambah keras. Terus Bu Ayu cerita kalau saya bilang dengan lembut, dengan langsung menanyakan kepada murid kita, ternyata itu malahan anaknya jadi berubah. Gak ada Bu pernah ceritakan sendiri. Nah, saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu. Saya punya murid, mungkin karena muridnya itu juga adiknya dari siswanya Bu Ayu. Saya juga anak itu karena itu broken home. Anak broken home, jadi kan mau kita pakai suara keras, ternyata tidak masuk. Kita harus pakai nada yang lembut. Disinilah peran kita itu sebagai guru untuk restitusi. Bagaimana kondisinya murid itu kita dengkirin. Benar itu salah, tapi kita bagaimana caranya mengedamkan emosi anak tersebut. Jangan sampai kalau kita ya ikut emosi. Biasanya seperti itu ya nama badan. Biasanya seperti itu, kita malah minum apa? Senangane kok gawe ulah wae. Guru saya yang maturi. Nah, biasanya seperti itu. Ternyata kita salah Bapak Ibu. Kita harusnya pakai pendekatan restitusi biar mereka itu memperbaiki kesalahan. Wis benar salah, kita bagaimana cara memberikan arahan ben bener ki kepiye dengan bahasa yang tidak kasar, tidak galak, biar anak itu bermanfaat gitu. Walaupun saya aslinya bahwa masih tahap belajar, tidak sepenuhnya saya langsung bisa itu, tidak. Kita itu harus belajar dari sedikit demi sedikit dulu untuk berubah
Nah, di sini kita langsung sudah masuk ke keyakinan kelas. Di mana di keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas sama peraturan kelas, beda nggih? Nah, kenapa? Oh, nggih, kalau keyakinan ada kesepakatan. Kalau peraturan? Oh, hanya satu. Nggih, biasanya kalau peraturan itu guru ya yang membuat peraturan. Misal guru sudah membuat tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anak-anak hanya mengikuti. Ternyata coba slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Boleh dibacakan, Bu Ayu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Terima kasih Bu Ayu. Nah, di sini kenapa kok keyakinan bukan peraturan, nggih? Yaitu karena keyakinan itu menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau peraturan biasanya bu guru itu sudah punya ide dulu, ide dulu daripada siswa-siswa. Biasanya sudah kita buat peraturan kelas ini, kita tuliskan dulu sebelum kita print, dijadikan di tembok, ditempel, kita tulis dulu biasanya. Keyakinan kelas kita ini. Dia nama badan. Nah, nggak sih, kebanyakan seperti itu. Saya pun dari awal juga seperti itu. Ternyata salah, Bapak Ibu. Ternyata salah. Yang benar adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu akan datang dari diri. Nggih. Misal kayak kemarin Bapak Ibu kan saya sudah memberikan link YouTube, nggih. Nah, itu napa jenengane pada saat kelas saya membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti di YouTube itu, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus memakai kalimat positif. Ternyata peraturan kelas kita di semua kelas kebanyakan tidak boleh. Dia nama badan dilarang. Dia nama badan. Nah, ternyata itu benar masalah Bapak Ibu. Salah, harusnya itu pakai kalimat positif. Misal tidak boleh makan di kelas, kita ganti dengan kalimat makan di luar kelas saat istirahat. Nah, seperti itu ternyata. Kalau terus dilarang datang terlambat, ternyata salah. Harusnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ternyata seperti itu. Kenapa jenenge kemarin saya mau di PI sama Bu Ades, ditanya peraturan kelasnya mana? Saya kasih tunjukkan ini. Oh, ternyata masih ada salah, ada kalimat tidak boleh. Karena kebanyakan mungkin kita yang membuatnya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Monggo lanjut. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan tidak, tanggung jawab. Ini berarti maknanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Tapi peraturan itu kita itu cari keyakinan kelasnya yang masuk dalam selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab.
anak itu jadi tahu, oh kalau ini kan kebanyakan, kalau tanggung jawab kan luas. Nah, ternyata kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, berarti kalau menghormati itu tidak harus dilarang mengganggu orang lain, deh. Saat kita di depan kelas memberikan sampaian materi, terus anak-anak guyon, kita memberi sampaikan aja, bukan dilarang guyon, itu tidak boleh. Tapi maksudnya menghormati orang lain. Terus di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini masuknya kalau di keyakinan menghormati orang lain atau berkomitmen atau apa? Disiplin. Nah itu masuknya seperti itu. Jadi satu kalimat itu mencakup banyak. Napa jenenge untuk keyakinan kelas itu tidak hanya satu tok. Ini tok, itu enggak. Ternyata kalau ditanggung jawab masih ada contoh lain selain ini? Kalau masuknya ditanggung jawab? Nah, meminjam barang teman harus dikembalikan. Itu juga masuknya tanggung jawab. Ternyata banyak sekali. Tidak hanya untuk satu. Kalau kita di peraturan kan tidak boleh makan di kelas. Hanya itu dilarang. Tidak tahu keyakinannya itu apa. Kalau kita memberikan larangan tidak boleh makan di kelas. Ternyata ada di sini keyakinan kelasnya sopan santun atau menghargai yang lain. Misal ada yang tidak membawa bekal, tidak sangu. Biasanya kalau anak-anak dari kantin langsung ke kelas. Nah di situ ada yang enggak jajan. Kan kasihan kalau melihat dong enggak dikasih. Nah itu kita menumbuhkan itu keyakinan itu, bukan menumbuhkan peraturannya. Nggih Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Nah, lanjut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Sekarang sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri semua. Untuk berdiri semua. Boleh ke sini, maju ke sini ya. Kita maju ke depan sini semua. Kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Yuk maju ke sini semua. Bu Erna silakan dulu ke sini. Enggak apa-apa. Jejeran. Kalau jauh-jauhan tidak bisa, ini harus jejeran. Sini Bu Tilah di sini sebentar. Nah, Bu pilih di sini Bu. Kenapa Bu maju lah? Sekarang kita masuk ke permainan sebut nama teman. Nah, sebut nama? Sebut nama teman. Kalau saya bilang Bu Ayu berarti harus harus dok. Oke. Terus yang sampingnya Bu Ayu kan Pak Misbah dan Bu Ning. Dingin-dinginan nyebut namanya. Misal saya contoh ya, saya menyebut Bumel dodok. Nah berarti burung sama buning cepet-cepetan nyebut nama temannya siapa? Namanya burung dan Ibu tetap dodok. Nanti burung sama buning cepet-cepetan namanya. Bunyi di depan ini lah, ulangi, ulangi contoh Bumel. Nah, seperti itu tapi cepetan. Paham kan? Paham Sekarang kalau saya nyebut sini, saya tanya Berna, tinggalan. Oke, sekarang saya Pak Misbah. Bu Tuti, Bapak jenengannya terlambat menjawabnya deh Bu Ayu, berarti Bu Tuti boleh duduk. Nah, sekarang lagi mau kita berdiri. Yuk, lagi. Oke. Yuk, lagi. Saya kalah kalau menyebutkan nama temannya itu terlambat.
tidak boleh marah kalau kita tidak ada punya rasa untuk penguasaan, nggih. Padahal kita di sini ini adalah tergabung menjadi satu kebutuhan dasar manusia. Siswa kita manusia apa bukan? Manusia. Kalau siswa kita manusia berarti mereka pun juga sama seperti kita, memiliki rasa untuk bertahan hidup, memiliki rasa kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Yang di sini kasih Pak ya apa jenare yang harus kita terapkan di sini itu yang pertama adalah yang kasih sayang. Mungkin kalau untuk bertahan hidup sudah dari orang tua nggih. Kalau di sekolah kita kasih sayang, mungkin ada yang anak-anak kita itu broken home. Jadi kita harus memberikan kasih sayang yang tidak diterima di rumah, kita memberikan di sekolahan. Terus kesenangan itu materi pembelajaran untuk siswa. Menyenangkan apa tidak? Apa masuk tuh buka buku nih. Itu siapa? Saya dulu seperti itu. Buka bukunya, Nah, terus kebebasan. Di sini kebebasan kalau untuk siswa itu kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Ojo langsung ojo kayak ngono, ora usah. Itu tidak. Anak itu berhak mengeluarkan keluh kesahnya, nggih Bapak Ibu nggih. Terus yang keempat apa itu? Yang terakhir kelima penguasaan atau power. Anak itu juga perlu diakui, dihargai. Mbok kowe bocah pinter, mbok kowe bocah urung pinter, tetap kudu diakui karena anak itu butuh itu. Karena siswa kita adalah apa? Manusia. Kita juga manusia. Kalau kita aja butuh 5 ini apalagi siswa kita. Nggih Bapak Ibu nggih. Yuk lanjut Mbak Erna. Nah, di sini ke posisi kontrol guru. Kita ke posisi kontrol guru karena kita sebagai guru di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Siapa yang di sini sering menjadi penghukum? Bu Tuti, jujur itu loh, jujur guys, saya jujur penghukum. Sekarang yang menjadi apa? Guru kelas aja dilimpahkan kepada saya. Ya, benar sekali. Karena guru kelas sudah kualan, okay. Terus yang kedua pembuat merasa bersalah. Siapa yang pernah? Pasti semua pernah. Okay. Terus teman. Ada yang pernah menjadi posisi guru sebagai teman? Ada pernah ngelendok barang guru lagi pusing. Berarti itu bukan teman. Terus yang keempat pemantau. Orangnya memantau nih bocah, seluruh kesalahan bocah. Siapa itu? Pernah boten? Kulo pernah. Terus yang kelima adalah manajer. Nah, di sini itu Bapak Ibu guru pasti semuanya pernah melakukan kegiatan posisi kontrol guru. Entah itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Padahal di sini kita itu ditugaskan sebagai guru itu harus mempunyai posisi kontrol yang mana? Teman. Ayo yang mana? Ada yang teman, ada yang pemantau, ada yang penghukum. Bututin jangan. Oke, tergantung kondisinya. Ternyata yang benar itu adalah apa Bapak Ibu guru? Manajer. Ternyata kita harus mempunyai posisi kontrol yang baik itu adalah manajer. Coba Mbak Erna lanjut. Nah di sini penghukum. Sinten sing sering menghukum? Bu Tuti tadi bilangnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini dengan kata-kata nggih. Nah, contohnya patuhi aturan saya atau awas. Ternyata awas itu bahasa penghukum. Kamu selalu saja salah. Wis, guru-guru wis menjustis
anak itu salah, padahal kita belum tahu latar belakang anak itu melakukan suatu hal itu kenapa. Guru-guru langsung nyalahke. Itu adalah posisi kontrol di penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini contohnya yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu ternyata kalimat apa? Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu juga kalimat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Pasti Bapak Ibu guru pernah mengutarakan kalimat seperti ini, okay? Nah, ini berarti kita sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Terus selanjutnya teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nek ngomong iki koyo orang ngomongi, ya. Nah, di sini ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu kan anak-anak jadi ngobrol, tetapi koyo orang diseneni dengan bahasa teman. Tapi kalau kita seringkali dengan bahasa teman seperti ini, apakah anak-anak akan menghargai kita? Tidak, iya? Tidak. Pasti kebanyakan anak-anak nanti tidak menghargai kita. Mereka menganggap kita itu sama seperti mereka. Jadi kira-kira cocok tidak? Tidak, selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, di sini biasanya guru itu berkata peraturannya apa atau keyakinannya kelas itu apa. Pasti saat kita memarahi murid kita itu pasti dengan kalimat tersebut, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini adalah kontrol guru sebagai pemantau. Yang selanjutnya, nah ini manajer. Coba sekarang Bu Tuti saya dibacakan untuk yang posisi kontrol manajer. Manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terima kasih Bu. Makanya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Di sini adalah sebagai kontrol manager, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, di sini ada siswa yang datang terlambat. Kira-kira Bapak dan Ibu guru pertama yang ditanyakan apa? Nah, kenapa terlambat? Terus kalau misal siswanya bilang tidak ada yang mengantar, Bapak Ibu mau jawab apa? Jalan, ada yang jalan. Bu guru kalau jalannya itu jauh, bangunnya jangan kesiangan, berarti memberikan apa? Solusi. Nah, di sini
adalah sebagai manajer. Kita itu menanyakan dulu kita kan sudah membuat peraturan tapi yang benar adalah keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat. Misal tadi ada alasan karena bangunnya kesiangan atau tidak ada yang mengantar. Nah, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kamu sudah lakukan yang yang sudah kamu langgar. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nah, jadi anak itu introspeksi. Tapi bukan dengan nada yang marah. Kalau seorang manajer itu tidak boleh dengan nada yang marah-marah. Langsung kamu marah-marah itu nggak boleh. Nah, harus dengan biasa saja, tetapi dengan kalimat yang biar anak itu ngerasa bersalah dan mencari solusinya bareng. Di sini adalah posisi kontrol manajer. Ini yang diharapkan dari pendidikan kita itu sebagai guru itu kita sebagai posisi kontrol manajer, di mana tidak menjadi penghukum, tidak menjadi teman, tidak menjadi apalagi tadi pembuat merasa bersalah. Nah, ternyata kita harus sebagai manajer yang siap melindungi, bukan menyalahkan siswa kita. Walaupun siswa itu salah, tapi kita bagaimana caranya mengemas kesalahan itu biar tidak nampak marah. Itulah sebagai manajer. Lanjut. Nah, kita ke materi terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah segitiga restitusi, di mana di sini kalau misal tadi ada contoh anak yang terlambat, nah di sini adalah cara bagaimana kita memberikan proses masukan terhadap anak itu menggunakan segitiga restitusi. Coba lanjut, Mbak. Nah, di sini contoh segitiga restitusi, yaitu ada 3. Yang pertama menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Yang pertama biasanya menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Misal ada anak sing agak kayak tadi yang bandel atau sedang mencontek, nah itu kita tanyai. Kita kan biasanya dapat laporan dari siswa-siswa Bu guru niku tadi nyontek, Bu guru niku tadi gelut dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menanyakan keyakinannya dulu kepada anak-anak karena kita kan dari awal masuk kelas sudah membuat kesepakatan kelas Nah, kita tanyakan dulu kepada anak-anak itu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, setelah itu kita masuk ke menstabilkan identitas. Nah, di sini anak-anak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saat di sini sudah ditanyakan ke kesepakatan kelas apa yang dilanggar, terus kenapa kok kalian terlambat, bisa terus mereka menceritakan menceritakannya dengan jujur apa adanya. Itu kita masuk ke menstabilkan identitas. Jangan langsung dianggap anak itu salah, kamu salah dengan cara kayak gini. Itu tidak boleh. Itu langsung mengedonkan pikiran kita yang sudah mau jujur kepada guru, malah langsung takut. Harusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita tanyakan dulu. Misal contoh ini kan di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Di situ kita imbangi dulu. Kalau anak itu bilang saya mencontek karena saya tidak belajar, kita pastikan memberi masukan-masukan Nah, setelah itu kita berikan kalimat seperti ini dulu, biar anak itu tenang. Kita menstabilkan identitas dulu. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Kita bilang, ini loh kamu mencontek itu tidak baik, tidak boleh karena begini. Kalau kayak gitu kira-kira biar kamu tidak mencontek, kamu harus ngapain? Kita berikan pertanyaan lagi supaya anak itu berpikir sendiri dulu.
oh kayak gini saya salah nak mencontek, kudune saya harus belajar. Kalau kamu belajar harusnya bagaimana? Nanti menjawab lagi, tapi saya itu ada ngaji, ada sebagainya, alasan lagi. Nah, kita menstabilkan lagi. Setelah itu kita kali tindakan yang salah. Kalau sudah anak kita dipakai bahasa yang halus kepada anak, di sini kamu tetap punya alasan, punya alasan mengapa melakukan itu. Mereka akan cerita semuanya. Setelah cerita kita baru memberi masukan. Ini tuh salah. Kamu harusnya begini. Kalau kamu mau begini, harusnya dengan apa? Misal tadi yang mencontek dengan belajar. Berarti kalau kamu mau tidak mencontek lagi, kamu harus belajar yang lebih giat lagi. Kita tanyakan lagi, mau mulai kapan kamu melakukan perubahan itu? Kita tekankan di situ, tidak harus kowe kudune kok langsung kayak gini. Tidak, kita harus dengan bahasa kesepakatan. Karena ini adalah segitiga restitusi. Kita harus berdialog, komunikasi dengan siswa kita dengan tenang. Kita tanya lagi, mau mulai kapan kamu melakukannya? Mau kapan kalian sudah berjanji dengan bapak atau ibu guru tidak akan mengulangi lagi. Nah, dan sebegitu, dan begitunya. Terus yang lain lanjut. Oh, ternyata serat yang paling akhir yang ditunggu adalah terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, masih ada satu kuis lagi. Sekarang siapkan HP bapak ibu semua, siapkan dulu. Saya akan mengesan alamat link kuis di grup WhatsApp, sebentar. Kalau sudah masuk, sekarang masukkan kode ini. Masih muat, Namanya ibu. Ketik nama dulu. Namanya ibu. Nama. Setelah itu masukkan kode ini. Mulai sudah. Baru dua orang yang masuk, yaitu Bu Mur sama Bu Zulaiha. Pak Misbah sudah masuk. Masih muat, tidak apa-apa. Bu Suparti sudah. Sebentar, belum dimulai soalnya. Itu lagi keluar, Bu. Sudah masuk? Bu Parli, Bu Mur, Bu Zul. Ini buatan cakep. Pakai ini aja, pecah kelas 1. Bapak, Ibu nanti jawabannya apa? Klik mulai. Yo, nanti dijawab ya. Tinggal namanya apa? Di situ yang dibaca di HP. Bukan di layar sini, di HP deh. Mulai lagi. Terakhir Mbak Frida isi. Mbak Frida, Mbak Nisi. Ini adalah skor dari kuis tadi. Yang pertama adalah siapa? Bu Mur, ternyata mendapat poin 3.550. Dan yang kedua adalah Bu Zul. Dan yang ketiga adalah Pak Misbah. Dan yang keempat Bu Tira. Terima kasih
Oke, saya cukupkan sekian acara pada siang hari ini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya penutup, marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan moga-moga Mbak Safira akan sehat. Amin. Biar dapat belajar bersama lagi. Oke? Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
harapan-harapan atau keinginan-keinginan kalian supaya kelas kita itu aman, nyaman, dan tertib. Kalian menuliskan di sini unek-uneknya kalian. Men kelasnya kita enak untuk belajar bersama. Paham anak-anak? Paham? Siap untuk menuliskan? Ya, nggak usah malu-malu. Nanti di sini diberi nama kalian dulu. Oke? Namanya di atas, baru keinginan kalian apa untuk bisa belajar lebih enak di kelas 3. Siap? Oke? Ya, nanti Bu Guru bagi satu-satu, nggih? Nggih. keyakinan ke kelas. Di sini unek-unek kalian banyak sekali. Ada yang tidak boleh berbicara di kelas, itu namanya berisik. Jadi ini adalah nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Ada yang datang tepat waktu, itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ada lagi yang tidak boleh mencontek saat tes, berarti nilai kebajikannya apa? Jujur. Terus di sini tidak boleh bertengkar. Sepakat tidak boleh bertengkar? Sepakat. Nilai kebajikannya apa anak-anak? Saling menyayangi atau saling menghargai. Terus di sini ada lagi mana ya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nilai yang kita ambil apa? Kebersihan. Sepakat? Sepakat ya? Berarti ini sudah Bu Guru kelompokkan. Kalian ini nanti Bu Guru akan mengeprintnya menjadi bentuk keyakinan kelas. Dan setelah itu nanti anak-anak menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih.
keyakinan kelas 3A. Yang pertama adalah tadi apa? Disiplin. Yang kedua adalah tertib. Yang ketiga adalah menghormati. Yang keempat adalah jujur. Yang kelima adalah rukun. Dan yang keenam yaitu menghargai. Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati, jadi untuk hari ini cukup sekian dari Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.